Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Wiyani SPD, asal sekolah SMK Negeri 1 Jogoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedang mengikuti program PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 asal LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Akan melaksanakan uji kompetensi kinerja praktik pembelajaran pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, dengan materi statistika, penyajian data dalam bentuk kurva OGIP positif dan negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdiri. Beri salam. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. SMK? Bisa. Baik, terima kasih semuanya telah hadir tepat waktu di kelas tercinta kita. Baik, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatannya selalu diutamakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Jadi, bagi yang namanya dipanggil, jangan lupa jawab hadir. Bimewaki, Hadir, Bu. Hadi, Hari Mulyanto, Hadir. Intan, Mila Karnia, Putri Desinda, Serli Medina. Baik, hadir semua ya. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita, statistik. Sebelumnya jangan lupa siapkan buku paket, buku latihan, buku catatan, semua peralatan tulis siapkan dikeluarkan. Memulai pelajaran, yang langkah pertama Ibu akan mengecek kerapiannya. Kalau bisa penampilan kita rapi seperti peserta didik yang selayaknya. Jangan lupa nanti rambutnya yang panjang, tolong dirapikan. Meja-mejanya sebelum masuk jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu. Untuk materi-materi yang sebelumnya yang sudah kamu pelajari, silahkan diulangi kembali. Tugas-tugasnya yang kira-kira nilainya belum tuntas, silahkan konsultasi kepada guru mata pelajarannya. Kamu bisa konsultasi menggunakan WhatsApp grup atau japri ke WhatsApp guru mata pelajarannya. Bukan hanya guru mata pelajaran matematika, pelajaran lain juga perlu kamu perhatikan. Silahkan ulangi kembali materi-materi yang sudah lewat. Jadi jangan sampai hari ini belajar, setelah belajar kamu lupa. Mohon materi yang sudah terlewatkan silahkan diulangi supaya pelajaran itu semakin berkembang terus menerus dan kamu juga selalu ingat. Supaya lebih mudah, Ibu akan menampilkan materi pembelajaran hari ini. Silahkan kamu buka buku paketnya tentang materi statistika. Dari materi statistika pada pertemuan hari ini yaitu penyajian data dalam bentuk kurva OGIP. Baik, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Dari kompetensi dasar ini, maka tujuan pembelajaran yang akan kamu capai, yang pertama, membahas sajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Kedua, menyajikan data kelompok dalam kurva OGIP positif dan OGIP negatif. Sekarang silahkan kamu
data berikut. Ya, Putri silakan berikan pendapatnya. Menurut saya di data tersebut datanya masih disajikan secara acak, jadi kita tidak bisa menentukan secara rapi gitu Bu. Ya, yang lain ada pendapat yang lain? Silakan berikan pendapatnya. Ya, silakan Mila. Menurut saya sih Bu, datanya terlalu banyak. Data terlalu banyak. Nah, supaya mudah, bagaimana cara kita membaca data yang banyak, data yang acak? Bagaimana caranya supaya data ini mudah dibaca dan mudah kita ketahui informasi yang terdapat dari data tersebut? Ayo ingat-ingat lagi. Nih, materi-materi yang sudah terlewatkan. Sekarang kita ingat kembali. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, supaya data tadi lebih mudah, maka data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, masih ingat langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi? Apa saja langkah-langkahnya? Silakan angkat tangannya yang masih ingat. Jadi yang pertama menentukan jangkauan. Ya. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Lanjut yang ketiga apa? Silakan Intan. Menentukan panjang atau interval kelas. Menentukan panjang atau interval kelas. Jadi langkah membuat tabel distribusi frekuensi ada 3. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, banyak kelas. Yang ketiga, interval kelas. Baik, kita lanjutkan. Nah, penyajian data yang banyak tadi akan kita sajikan dalam bentuk kurva OGIF. Jadi unsur apa yang perlu kita butuhkan untuk menyajikan data dalam kurva OGIF? Nah, misal ada permasalahan. Sebuah perusahaan komputer memiliki data perkembangan hasil produksi sebagai berikut. Ini tahun hasil produksi yang pertama dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Datanya ada berapa tahun perkembangan data? Ada 6 tahun. Sajikan data tersebut dalam bentuk kurva OGIF. Langkah yang untuk kita lakukan atau langkah yang perlu kita lakukan dalam menyusun atau membentuk kurva OGIF, yang pertama kita harus menyajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk OGIF positif dan negatif. Apakah data ini bisa kita sajikan dalam bentuk kurva OGIF? Nah, silakan berpendapat. Ya, silakan Hari. Menurut saya belum bisa karena kita pertama harus membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Belum bisa ya. Apakah data ini bisa kita buat tabel frekuensi kumulatif? Dibaca buku paketnya, silakan buka halaman 3. Ya, boleh dibaca. Penyelesaian dari data tersebut. Nah, data tersebut bukan merupakan data kelompok, sehingga data tersebut tidak bisa disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi karena dia merupakan data tunggal. Kemudian dia juga tidak bisa diubah ke dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif. Apakah data di samping dapat disajikan dalam bentuk kurva OGIF? Nah, perhatikan data ini. Ini ada data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12. Apakah data ini bisa disajikan dalam bentuk kurva OGIF? Bisa. Bisa. Nah, supaya lebih mudah, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Silakan bergabung dengan teman yang berada di sebelah
kalian. Silahkan nih kelompok kalian. Baik, perhatikan LKPD-nya, jangan lupa tulis nama kelompok kalian yang sudah ada tertera di bagian nama. Silahkan tulis nama kelompoknya. Jangan lupa baca petunjuk yang ada di LKPD pada lembar berikutnya. Silakan baca petunjuk terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk mengerjakan LKPD. Baik, perhatikan kegiatan 1. Nah, silakan buka LKPD-nya pada kegiatan 1. Nah, pada kegiatan 1, nah, di sini ada berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12. Yang pertama, tentukan banyak datum dari data tersebut. Nah, silakan tulis berapa nilai datum, nilai tertinggi, kemudian ada apa lagi? Nilai terkecil, yaitu nilai minimum. Nah, silakan jawab langkah pertama pada LKPD. Boleh. 10 kali 1. Kemudian tentukan jangkauan. Nah, untuk menentukan jangkauan berarti nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang terkecilnya 46. 40. Sekarang kita cek berapa banyak datum. Nah, sekarang kita bisa menggunakan aplikasi Excel untuk mengecek jumlah data yang terdapat pada bilangan data pada LKPD tersebut. Rumus yang ada pada aplikasi Excel yang kamu temukan, nah sekarang kan datanya 40. Jadi bagaimana kalau misalnya datanya lebih dari 40? Jadi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan aplikasi Excel. Untuk menentukan jumlah data itu namanya account. Jadi kamu tinggal jangan lupa di kolom mana saja yang kamu mau sama dengan klik rumusnya untuk menentukan jumlah dari seluruh data. Jangan lupa di blok enter, maka akan keluar banyak data sama dengan 40. Kemudian nilai tertinggi X mas, jangan lupa sama dengan rumusnya juga mas sama, tinggal klik blok semua data enter, maka data tertinggi 91. Nilai terendah X min berarti sama dengan, masukkan rumusnya data minimum, jangan lupa blok semua data enter 38. Lanjut rank atau jangkauan. Rumus jangkauan tadi apa? Tinggal kamu klik nilai terbesarnya dikurang, jangan lupa tanda kurang, kemudian klik lagi nilai minimum, maka akan keluar hasilnya jangkauan sama dengan 53. Jadi yang tadi yang kurang tepat LKPD-nya boleh kamu rapikan. Lanjut langkah kelima. Apa langkah kelima? Tentukan banyak kelas dari data tersebut. Ya, tentukan banyak kelas tersebut. Lengkapi tadi datanya ada berapa? 40. Ya. Jelas, Bu. Oh. Ini hasil lognya ya. Kemudian dibulatkan jadi 6. iya, lanjut. Pada kegiatan berikutnya sekarang tentukan panjangnya. Tadi ranknya berapa? 53. Kelasnya 6. ya, kemudian dibagi 8,83 dibulatkan jadi 9. ya, berarti nilai terkecil 38. Sekarang kelas pertama, berarti dari terkecil 38 sampai ini bukan 9,
38. Kan panjang kelasnya 9. Berarti 38, 39, 40, 41. Nah, silakan hitung. Nah, berarti kelompok yang ini. Iya, dibulatkan jadi ini lebih dari 5 berarti 9. Nah, sekarang batas bawah pertama berarti nilai terkecil. Tadi nilai minimumnya berapa? 38. Nah, berarti sini 38. Sekarang kelas pertama berarti 38 sampai, lihat ini panjang kelasnya berapa? 9. Nah, berarti 38 sampai rentangnya harus 9. Berarti 38, 39, 40, 46. Oh, sampai 9 gitu ya, Bu. Nah. Baik, 38, 47, iya, 56, 1, 2, 3, iya, kelasnya sampai 6. Nah, silakan masukkan ke kelasnya, kemudian frekuensinya ada berapa? Berapa itu? Oh, 66 tinggal sama saya udah 6. kan kita pasti 6, 7, 8. 38. misalnya dia udah sampai 97 Bu, sedangkan X maksimalnya tuh cuma 91, jadi oh, jadi Sekarang kita cek kelas yang kamu hitung. Tadi rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log banyaknya data. Maka kalau kita masukkan rumus, dia akan keluar hasilnya tadi 6,28. Jangan lupa kamu bulatkan jadi 6. Sekarang panjang kelas. Panjang kelas tadi rumusnya sama dengan rank dibagi banyak kelas. Maka hasilnya 8,83. Jadi kalau dibulatkan 9. Nah, sekarang kelas yang terkecil tadi, angka terkecil berapa? 30? Hanya 9. Berarti 47 sampai 55. Kelas yang pertama 38 sampai 46. Kelas yang kedua 47 sampai 55. Yang ketiga 56 sampai 64. Lanjut 70. Lanjut 74 sampai lanjut 83, yang terakhir sampai 91. Silakan cek kelasnya. Masukkan berapa nilai ulangannya sesuai dengan kelasnya. Tulis kelasnya di sini. Tadi berarti ini ya. Jangan lupa ini tulis di sini. Nah, kelasnya tadi tulis. Iya. Ini udah ada. Dua, tiga, empat. 7 udah lewat. 3. Baik, supaya lebih mudah dan cepat, kita ada aplikasi Excel yang dapat membantu kita menentukan frekuensi yang ada sesuai dengan data ulangan. Jangan lupa kamu blok semua data. Sekarang ada toolbar di atas conditional format. Artinya jangan lupa manage rule. Ini artinya kita atur
kelas yang pertama ini kurang 0,5. Iya, interval kelas pertama dikurang 0,5. Untuk mencari tepi atas berarti dijumlahkan dengan 0,5. Silahkan isi tabelnya. Kemudian jangan lupa frekuensi kurang darinya juga. 56 sampai 64. Ya. Nah, ini berarti nih? Iya. Ini 64,5. iya. Lanjut, berarti ini tadi nilai frekuensi terendah tadi berapa? 3 atau 2? 3. Ini yang pertama. 3 berarti mulai dari 3. Terus tambahkan 3 tambah 7 berapa? 10 berarti 3 dulu 3 dari 10 ini dulu. Lanjut 3 nanti yang kedua 7 berarti 3 tambah 7 10. Tambahkan lagi Jadi 19. Oh. 19 tambah 19 tambah 15 bukan 34 30. Nah, berarti ini kalau lebih dari yang terbesar 40. Bukanlah 40 kurang 3 37. Kurang 9. Dari 40, ya dari besar 40. 40 kurang berapa nih? Kurang 3. Berarti salah. Perhatikan dulu. Frekuensinya tadi mana? 40 kurang 3. Sekarang objek positif. Nah, bagaimana cara menyajikan objek positif? Unsur pembentuk objek positif, silahkan buka buku paketnya. Apa saja yang diperlukan pada objek positif? Nah, perhatikan buku paketnya halaman 43. Nah, apa saja unsur yang kita perlukan untuk membuat objek positif? Perhatikan kegiatan berikutnya yang ada di LKPD objek positif. Unsur pembentuk objek positif. Ya, siapa yang bisa? Unsur pembentukan objek positif adalah tepi atas kelas, frekuensi kurang dari, dan frekuensi lebih dari. Siap. Iya, betul. Lanjut, objek positif yang kita butuhkan yaitu tepi atas kelas dalam frekuensi kumulatif kurang dari. Sementara objek negatif, apa yang dibutuhkan? Unsur bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, Putri. Untuk unsur pembentuk objek negatif yaitu ada tepi bawah kelas dan frekuensi lebih dari. Iya, betul. Sekarang pada LKPD silakan kamu sajikan objek positif dan objek negatif. Nah, supaya gambarnya lebih bagus, gunakan penggaris. Kamu juga bisa membuka aplikasi Excel yang ada di Android kalian. Iya, silakan buka book 1. Oke, book 1. Sekarang buat dulu tabelnya di sini. Ya, silakan ketik tepi atas 46,5. Lanjut. Ya. Ini aja yang dibutuhkan ya. Langsung ya tepi bawahnya. Iya, di blok. Lanjut segitiga yang ada di sini toolbar kanan. Pilih
ogif beranda, sisipan. Lanjut ada ditulis di rekomendasi, ada? Pilih yang ada ogif. Nah, sekarang lanjut buat ogif negatif. Ya, silahkan rapikan gambarnya. Ya, rapikan. Iya, ogif positif dan negatifnya. Nah, iya, rapikan. Sekarang kamu gambar di LKPD-nya. Salah. Ya. Tidak bisa. Ini kan? Nah, sekarang kita bisa membuatnya menggunakan laptop. Tadi kamu sudah memperagakan di Android masing-masing. Sekarang dengan laptopnya berarti tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari blok, insert, jangan lupa tadi kamu kan sisipan ya. Pilih ogif yang ada. Nah, hapus, maka akan langsung jadi ogif positif. Nah, sekarang siapa yang akan mencoba menggunakan laptop? Silakan. Serly boleh coba. Silakan. Iya. Silakan blok dulu ini tepi bawah dan frekuensi kumulatif dari atasnya. Dari sini, dari tepi bawah tuh iya. Blok agaknya sini. Blok, pilih insert. Pilih yang ada tanda ogif. Ya, sekarang ogif negatifnya sudah jadi. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya. Ini gambar ogif positif. Iya. Baik, semuanya sudah siap LKPD-nya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Baik, kelompok yang pertama yang akan menyajikan hasil kerja kelompok mereka yaitu kelompok Hari dan Hadi. Ya, kepada kelompok Hari silakan menyampaikan hasil LKPD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dimulai dari kegiatan pertama. Yang pertama, tentukan banyak datum. Banyak datum di sini yaitu 40. Kemudian datum terbesarnya atau X-max itu 91. Kemudian datum terkecilnya atau X-min yaitu 38. Dari itu kita dapat menentukan jangkauan atau range dengan cara X-max dikurang X-min yaitu 91 dikurang 38, dapatlah hasilnya 53. Jadi di sini kita bisa menggunakan log 40. Dapatlah 1,6 dan kita masukkan rumus 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 sehingga 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,28, kita bulatkan menjadi 6. Kemudian kita tentukan panjang kelas dengan rumus range per K atau kelas. Jadi 53 dibagi 6 dapatlah 8,83 dan kita bulatkan menjadi 9. Setelah itu kita bisa menentukan jangkauan atau interval kelasnya. Dimulai dari kelas yang pertama 38 sampai 46. Untuk kegiatan selanjutnya kita dapat menentukan ogif positif dan ogif negatifnya. Jadi di sini kami mendapatkan ogif positif dengan gambar seperti ini. Kemudian ogif negatifnya seperti ini. Kesimpulan yang dapat kami buat ialah ogif positif dibentuk oleh frekuensi kurang dari dan tepi kelas atas, dan ogif negatifnya kita bentuk oleh frekuensi lebih dari dan tepi bawah kelas.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang bertanya, silahkan. Baik, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi atau akan memberikan pertanyaan. Silakan ya, Intan, silakan berdiri, sampaikan pertanyaannya. Dari penjelasan yang Hari sampaikan, nah saya masih bingung data apa saja yang dapat disajikan dalam bentuk objek positif tersebut. Ya, silakan. Apa ada tanggapan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk data apa saja yang dapat kita ubah dalam bentuk objek, yaitu semua data. Dengan syarat, pertama kita harus bisa mengubahnya dalam bentuk distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, yang positif kurvanya ke arah kanan, sementara objek negatif kurvanya ke arah kiri. Nah, baik, kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, objek positif dibentuk dari pasangan tepi atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian objek negatif dibentuk dari pasangan tepi bawah kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekarang silahkan kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya, silahkan kumpulkan LKPD-nya. Iya. Ya, sekarang silahkan rapikan bukunya, kemudian kembali ke tempat duduk asal sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baik, tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa, maka kita akan mengakhiri juga dengan doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum doa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Beri salam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Silakan keluar. Paham.